Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Freddy Barita Pakpahan. Saya dari anak TIM 2003. NPM saya 20110027. Di sini saya akan mempresentasikan dan menyebutkan materi-materi dari pertemuan pertama dari mata kuliah Bapak Ihsan Parinduri bermaterikan perkuliahan dari arsitektur organisasi komputer. Pada materi pertama di awal perjumpaan, materi kita adalah membahas tentang materi-materi perkuliahan yang akan dipelajari dari bab pertama sampai bab akhir. Yaitu bab pertama yaitu pengertian dari arsitektur dan organisasi komputer bab 1, bab 2 pengertian komputer dan struktur komputer, bab 3 evolusi dan kinerja komputer, 4 Central Processing Unit atau CPU, bab 5 memori, bab 6 bahasa assembly dan beserta pengertiannya, bab 7 set instruksi dan pengertiannya juga dan elemen-elemen instruksi lainnya. Bab 8 kita di sini membahas daripada modul I_O, di mana situ akan dibahas pengertian dan sistem maksud dari modul I_O. Bab 9 pengontrol interput Intel 8259A. Bab 10 sistem bus. Di sini kita membahas sistem bus di bab 10 di pertemuan 10. Dan di bab 11 adalah penjadwalan prosesor. Berarti di sini di pertemuan pertama hanya membahas tentang materi-materi perkuliahan yang dibahas dari bab pertama sampai hingga bab 11 yang terakhir. Dan di pertemuan kedua kita masuk ke pembahasan di pertemuan kedua. Pertemuan kedua adalah di sini kita membahas materi di awal yaitu arsitektur organisasi komputer, dilengkapi praktikum sistem operasi. Bab 1 pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari arsitektur dan organisasi komputer ya teman-teman. Pengertian arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Ilmu mengenai cara keterhubungan komponen-komponen perangkat keras tersebut untuk dapat menciptakan sebuah komputer. Arsitektur komputer adalah bagian yang telah lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme I_O. Dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenai bagian CPU. Bagian CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori cache, RAM, ROM dan hard disk. Organisasi komputer juga membahas sebagaimana fungsi-fungsi komputer tersebut dapat diimplementasikan jadi organisasi komputer. Organisasi komputer juga membahas berkaitan tentang unit-unit operasional dan interkoneksi yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Atribut organisasi meliputi detail hardware yang transparan terhadap programmer seperti sinyal kontrol, interface atau antarmuka serta teknologi memori yang digunakan. Oke teman-teman, sekian dulu yang untuk pembahasan dari bab 1 pengertian dari arsitektur dan organisasi komputer. Kita ke bab 2. Sekarang kita ke bab 2 ya teman-teman. Di bab 2 pertemuan ketiga, materi kita adalah tetap dalam mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer ya teman-teman. Bab 2 adalah komputer. Pengertian komputer
adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut. Dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi sendiri-sendirinya. Unit tersebut adalah masukkan memori, aritmatika dan logika, keluaran dan kontrol. Di sini ada diagramnya ya teman-teman. Jadi di sini diagramnya itu seperti keterangan gitu sih teman-teman. Jadi di sini kurang jelas ya teman-teman. Di sini aku coba bacakan aja. Di sini ada masukan, keluaran, memori, aritmatika dan logika dan serta kontrolnya. Ini adalah bagian dari gambar unit 8 unit fungsional dasar pada komputer ya teman-teman. Unit masukan menerima informasi yang akan dikodekan dari operator manusia lewat alat-alat elektronika seperti papan ketik pada suatu terminal video atau dari komputer-komputer lain lewat jalur komunikasi digital. Informasi yang diterima dan disimpan dalam memori untuk dipergunakan kelak atau langsung diolah oleh rangkaian aritmatika dan logika untuk melaksanakan yang diinginkan. Ya, itulah dia teman-teman untuk bab 2 tentang mengenai pengertian daripada komputer. Kita lanjut ke dalam bab 3 ya teman-teman. Bab 4. Maaf ya teman-teman. Bab 4 kita membahas di sini materinya adalah evolusi dan kinerja komputer. Di sini saya akan membaca sedikit sejarah daripada komputer. Sejarah komputer generasi pertama tabung vakum pada tahun 1945 sampai 1955, ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Vesper Eckert. Di kebutuhan umum pertama di dunia, ENIAC dibuat di bawah lembaga Army's Ballistic Research Laboratory atau BRL, sebuah badan yang bertanggung jawab dalam perbuatan jarak dan tabel lintasan peluru kendali senjata baru. Sebelumnya tugas dilakukan oleh kurang lebih dari 200 personil dengan menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan persamaan matematis peluru kendali yang memakan waktu lama. Dan di sini teman, ENIAC mempunyai berat 30 ton. Beratnya adalah 30 ton, bervolume 15.000 kaki persegi. Dan KW kecepatan operasional mencapai 5.000 operasional penambahan per detik. Masih merupakan mesin desimal representasi data bilangan dalam bentuk desimal dan aritmatikanya dibuat dalam bentuk desimal. Memorinya terdiri dari 20 akumulator yang masing-masing akumulatornya mampu menampung 10 digital desimal. Setiap digit mempresentasikan oleh cincin yang terdiri atas 10 buah tabung vakum. Kekurangan utama mesin ini, kekurangannya ada juga ya teman-teman. Kekurangan utama mesin ini adalah masih manual menanggalkan kabel. Kabelnya ENIAC selesai pada tahun 1946 sejak proposal diajukan tahun 1943, sehingga tahun 1946 merupakan gerbang bagi zaman baru komputer elektronik. Oke teman-teman, dan di sini pada gambar nomor 1 ENIAC tahun 1946 dengan storage program konsep dipublikasikan yang kemudian dikenal dengan komputer IAS. Jika teman-teman kurang jelas dalam melihat gambarnya, mohon maaf ya teman-teman, karena mungkin pencahayaan dari kamera saya. Di sini ada gambar dari tokoh yang memajukan dan memantapkan dari teknik komputer pada tahun 1946. Ini dia teman-teman. Nih. Oke teman-teman, sekian dulu untuk dari bab 4. Kita lanjut ke bab 5 ya teman-teman. Materi pada bab 5 kita membahas tentang CPU. Saya rasa teman-teman sudah banyak mendengar di kalangan luas tentang arti CPU. Pengertian CPU adalah merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dari data perangkat lunak. Komponen utama pada CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer.
CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Sebagai bagian dari struktur CPU, CPU tersusun atas beberapa komponen, yaitu Arithmetic and Logic Unit atau ALU, bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut sebagai mesin bahasa atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang didirikan kepadanya. Nomor 2 adalah control unit, bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dan menjalankan fungsi-fungsinya. Nomor 3, register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun dapat untuk pengolahan selanjutnya. Dan nomor 4, CPU interconnection adalah sistem koneksi yang bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol, dan register-register, dan juga dengan bus lainnya ke dalam eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Di sini juga ada sebagian dari fungsi CPU, teman-teman. Fungsi CPU adalah menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusikannya satu persatu sesuai alur perintah. Pandangan paling sederhana, proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Oke teman-teman, di sini pada gambar 3 di sini ada gambar di mana dari siklus instruksi dasar pada komputer. Jadi teman-teman, di diagram ini langkah pertama itu adalah start, mengambil instruksi berikutnya, mengeksekusi instruksi, dan halt. Ya teman-teman, itulah sebagian dari penjelasan dari bab 5 tentang mengenai CPU. Kurang banyaknya silahkan bisa kita belajar sama-sama di dalam kelas kita di dalam YouTube channel Bapak Iksan Parinduri. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi 6 ya teman-teman. Materi 6 bahan perkuliahan adalah berjudul memori. Memori yang kita ketahui, memori adalah sederhananya dalam mengartikannya adalah tempat ruang penyimpanan file-file atau berkas yang sudah di input ataupun di output bisa di dalam sistem komputer. Memori adalah juga bagian dari komputer, tempat program data-data yang disimpan. Beberapa pakar komputer, terutama dari Inggris, menggunakan istilah store and stronger atau memori, atau yang biasa disebut memori. Meskipun kata store sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan disket, tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Walaupun konsepnya sederhana, memori komputer memiliki aneka ragam jenis. Teknologi organisasi untuk menunjuk kerja dan harganya dalam bab ini akan dibahas mengenai memori internal, dan bab selanjutnya membahas memori eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sebenarnya terdapat beberapa macam internal, yaitu 1. Sel memori memiliki yaitu berada di luar prosesor. Sedangkan memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti IPO seperti disket dan hard disk. Operasional sel memori. Di sini operasional memori adalah elemen dari dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu ya teman-teman. Sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Dan kedua, sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis sedikitnya 1 kali. 3. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Umumnya sel memori ini teman-teman, di sini tuliskan mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa listrik.
Sinyal listrik terminal select berfungsi sebagai operasional tulis atau baca untuk penulisan terminal lainnya. Menyediakan sinyal listrik yang menset keadaan sel bernilai 1 atau 0. Sedangkan untuk operasional pembacaan terminal ini digunakan sebagai keluaran. Dan pada gambar di sini teman-teman, di materi kita ini ada gambar nomor 53 karakteristik sistem memori. Di sini adalah contoh diagram dan juga gambar sistem kerja daripada penyimpanan memori. Di sini ada kontrol, terus tanda panah ke bawah masuk ke arah sel, dan juga dari select dan juga data in sama-sama dari arah kiri dan kanan untuk masuk ke dalam sel. Ya mungkin teman-teman dari berbagai data dari mana arah pun dia masuk ke dalam sel, dalam titik satu sel itu untuk penyimpanan memorinya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan kita dari pertemuan ke-6 dari bab ke-6 yaitu memori. Kita masuk ke bab 7 ya teman-teman. Bab 7 ini kita agak banyak karena di sini kita membahas bahasa assembly. Bahasa assembly di pertemuan ke-7 yaitu adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi. Misalnya bahasa C, baru C plus double plus, baru koma dan Pascal, koma Turbo Basic, koma Java dan sebagainya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti manusia, teman-teman. Meskipun masih jauh berbeda dengan bahasa manusia sesungguhnya. Assembler adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami ya teman-teman. Di sini contoh dari rumus dari bahasa assembly ya teman. Di sini dituliskan dalam huruf besar MOV R0, pagar 02H. Kedua MOV A, pagar 03H. Ketiga A D A, R0. Perintah basis pertama bekerja menjalankan proses pengisian register R0 dengan data O2H. Perintah baris kedua bekerja menjalankan proses pengisian register A dengan data O3H. Kemudian proses penjumlahan data register A dengan data pada register R0 dijalankan menggunakan perintah ADDA, R0 dan menghasilkan O5H tersimpan di register A. Perintah move atau MOV yang tadi saya baca di awal jenis-jenis contoh rumus daripada bahasa assembly yang tadi di atas yang saya sebut dengan MOV dan ADD adalah mnemonik atau singkatan dari perintah move and add. Mnemonik dan dari perintah lainnya dapat dirangkum dalam tabel 8 ya teman-teman. Ya teman-teman, sekian dulu untuk dari bahasa assembler pada pertemuan ke-7 ya teman-teman. Kita masuk ke pertemuan ke-8 teman-teman. Pertemuan ke-8 di sini membahas tentang set instruksi. Maaf ya teman-teman, saya keringat sini karena panas juga ya kan. Set instruksi 1. Ini juga di-share oleh Bapak Iksan Parinduri ya teman-teman. Set instruksi 1. Karakteristik dan fungsi set instruksi operasional dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau machine instruction atau instruksi komputer. Desain set instruksi juga sangat kompleks yang melibatkannya banyak aspek, diantaranya adalah kelengkapan set instruksi, kelengkapan set instruksi,
ortogonalitas atau sifat independensi instruksi dan kompatibilitas. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal berikut: 1. Operational repertoire, 2. data types, 3. register, 4. addressing. Format instruksi terdiri dari beberapa file yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi. Dan nomor 3, nomor 2, data types atau instruction types, yaitu data processing, data storage atau memory, main, data movement, program flow control, dan sini juga disebutkan jenis-jenis operan, address, numbers, characters, logical data, jenis-jenis instruksi, data processing, arithmetika, add sub dan sebagai berikut. Mode pengalamatan adalah bagaimana cara menunjuk dan mengalamati suatu lokasi yang dapat pada sebuah alamat di mana operan diambil. Mode pengalaman diterapkan pada set instruksi, di mana pada umumnya instruksi terdiri dari opcode, kode operasi, dan alamat. Dan sebagian lagi masih banyak ya teman-teman, tapi saya menjelaskan secara ringkas saja. Dan di sini memang masih banyak lagi jumlah alamat dari set instruksi ini, alamat dan contohnya dan sebagainya. Tapi saya menjelaskan secara ringkas ya teman-teman, maaf, karena saya di sini menjelaskannya juga secara ringkas tadi dari awal. Kita masuk ke pertemuan ke-8 ke-9 teman-teman. Nah, sini kita masuk pada modul I/O. Pengertian modul I/O merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau sistem sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dan melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Ada beberapa alasan kenapa piranti tidak dapat langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer, yaitu bervariasinya metode operasi piranti peripheral sehingga tidak praktis apabila sistem komputer terus menangani berbagai macam sistem operasi piranti di peripheral tersebut. Dua buah fungsi utama, yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link atau data tersebut. Dan di sini banyak lagi teman-teman blok diagram modul dari I/O ini, banyak sekali teman-temannya. Bisa kita lihat juga pada aplikasi Google Classroom kita di handphone kita masing-masing teman. Oke teman-teman, sekian dulu untuk dari penjelasan dari bab 9 dari judulnya modul I/O. Kita masuk ke pertemuan 10 ya teman-teman. Kita masuk ke pertemuan 9. Di sini pertemuan 9 adalah sistem bus. Di sini adalah sistem bus ya teman-teman. Bentar ya teman-teman, karena sedang loading karena jaringannya juga kurang kencang. Oke teman-teman, di sini adalah sistem bus, kita bahas pada pertemuan 9. Berarti yang tadi pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 tadi adalah dari sistem O. Di sini adalah sistem bus.
Di sini dituliskan bahwa bus adalah jalur komunikasi yang dibagi memakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Bus sistem adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer, CPU, memori, dan I/O. Organisasi bus: jalur kontrol berisi signal request dan signal acknowledgement mengindikasikan tipe informasi pada jalur data. Membawa informasi yang tersumber dan tujuan data dan nama perintah-perintah kompleks. Kita masuk ke pertemuan 10. Di sini latihan 10 kita membahas tentang pengontrolan interrupt Intel 8259A. Pengertian pengontrolan interrupt Intel. Di sini dituliskan mengeluarkan chips 8259A yang dikonfigurasikan sebagai interrupt arbiter pada mikroprosesor Intel 8086. Intel 8259A melakukan manajemen interupsi modul-modul I/O yang tersambung padanya. Chips ini dapat diprogram untuk menentukan prioritas modul I/O yang lebih dulu ditangani oleh CPU apabila ada permintaan interupsi yang bersamaan. Berikut metode yang mengeksekusi. Masalah yang dijumpai dalam I/O terprogram adalah bahwa CPU harus menunggu modul I/O yang diinginkan agar bisa baik untuk menerima apapun untuk mengirimkan data waktu yang relatif. Dan pada saat menunggu CPU harus berulang-ulang menanyakan status modul ini. Akibatnya tingkat kinerja sistem secara keseluruhan menurun tajam. Alternatifnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O ke modul dan kemudian mengerjakan perintah lainnya. Itulah dari materi kita yang ke-10 tentang pengontrolan interrupt Intel 8259A ya teman-teman. Kita masuk ke pertemuan bab 11 yang terakhir ya teman-teman. Di sini kita membahas tentang algoritma penjadwalan proses. Algoritma penjadwalan proses adalah first come first served atau FCFS, merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Jadi teman-teman, contoh dari FCFS di sini ada dituliskan beberapa contoh dari soalnya teman-teman, banyak lagi. Nah, di sini banyak juga dasar-dasar yang berdasarkan penilaian penjadwalan. Dasar prioritas adalah pendeknya proses, makin pendek atau makin singkat proses makin tinggi prioritasnya teman-teman. Lalu algoritma penjadwalan ini. Untuk lebih lanjut banyak kita ketahui bisa kita lihat masuk dalam GCR karena di sini sulit untuk menjelaskannya teman-teman, karena melakukan tabel dan butuh papan tulis untuk menerangkannya. Jadi kita langsung, saya sarankan sih untuk lihat GCR Google Classroom kita untuk lebih paham dan bisa untuk melihat lebih mengerti dari materi yang pertemuan ke bab 11 ini teman-teman. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Semoga kita semua tetap semangat kuliahnya sampai akhir semester nanti dan sampai lulus wisuda nanti. Tetap semangat buat kita semua, jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan selama pandemi COVID ini. Kita doakan semoga cepat selesai berlalu pandemi ini. Sekian dan terima kasih.